Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan wa ikhlasan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahim Yajib an Tusahhah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita sudah sampai di qaul musannif haqa'iqu tamutu bil bahth. Beliau akan menyampaikan bahwasanya ada beberapa permasalahan dalam akidah yang tidak perlu panjang lebar untuk dibahas atau diperselisihkan. Karena ketika masalah-masalah tersebut itu terlalu diselami, terlalu dibahas panjang lebar, maka otomatis akan menghilangkan haibah atau keagungan dari masalah-masalah tersebut. Jadi kita perlu yakini hakikat tersebut bahwasanya itu ada dan tidak perlu diperselisihkan atau ada perbedaan dalam hal tersebut. Cukup ambil hakikatnya saja. Kira-kira apa saja masalah-masalah yang beliau maksud di sini? Langsung kita baca ibarah dari musannif. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah haqa'iqu tamutu bil bahthi. Haqa'iq atau kebenaran-kebenaran yang hancur karena terlalu banyak dibahas. Yajri al-bahthu bainal ulama'i fi haqa'iqa katsiratin min masailil aqidati mimma lam yukallifna bihillahu ta'ala. Seringkali terjadi pembahasan di antara para ulama mengenai banyak hal dalam masalah akidah yang sebenarnya tidak Allah bebankan pada kita. Cukup kita pahami dan kita yakini haqa'iq tersebut. Wa ana ara anna dzalika al-bahtha yudhibu baha'atil kal haqa'iqi wa jalalaha. Menurutku, kata beliau, pembahasan-pembahasan itu justru akan merusak keagungan dan kemuliaan hakikat tersebut. Wa min dzalika mathalan ikhtilaful ulama'i fi ru'yatin nabiy sallallahu alaihi wasallam lillahi subhanahu wa ta'ala wa kaifa kanat. Contohnya seperti perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang ru'yahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikat yang perlu kita yakini di sini adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di dunia itu tidak pernah ada seorang pun yang melihat langsung Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Ini hakikatnya. Dan cukup kita pahami hakikat ini bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk perincian dari bagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam melihat Allah subhanahu wa ta'ala, nah ini ada perbedaan ulama yang mana perbedaan ini justru akan menghilangkan keagungan dari masalah ini. Ini yang dimaksud oleh beliau. Wal khilafu tawilul aridud da'iru bainahum fi dzalikal bab. Al khilafu tawil, dan panjang lebarnya perdebatan dalam masalah itu. Fi dzalikal bab. Famin qailin ra'ahu biqalbihi. Ada yang mengatakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah? Ada yang mengatakan Nabi melihat dengan hatinya. Wa min qailin ra'ahu bi'ainihi. Ada juga yang mengatakan dengan mata kepala beliau. Wa kullun yuridu dalilahu wa yastansiru lahu bima la ta'ila tahtahu. Dan masing-masing dari mereka membawa dalil serta menguatkan pendapat mereka dengan hal-hal yang tidak membawa hasil, tidak ada faedahnya, ya, tidak ada faedahnya.
membahas-bahas seperti itu. Maka kata beliau, walladzi arahu, menurutku, kata beliau, anna kulla dzalika abathun la faidata fihi bal dararuhu akbaru min naf'ihi. Menurut saya, kata beliau, semua itu perdebatan-perdebatan yang ada itu tentang masalah ru'yah Nabi SAW pada Allah, semua itu hanyalah perdebatan sia-sia yang tidak sama sekali bermanfaat. Bahkan kata beliau, bahayanya daruruhu akbar min naf'ihi, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Khususan idza sami'al awamu hadza fa innahu yudkhilu at-tashkika fi qulubihim la mahalata. Terutama khususan bila hal itu sampai didengar oleh masyarakat awam, fa innahu yudkhilu at-tashkika fi qulubihim la mahalah. Karena pasti akan menimbulkan keraguan di hati mereka, pasti. Walau annana alghayna al-bahtha an hadha waqtafayna biiradi hadhihi al-haqiqati kama ja'at labaqiyat mukramatan mu'azzamatan fi an-nufus. Walau annana alghayna al-bahtha hadha, seandainya kita menghentikan pembahasan perdebatan tentang hal-hal seperti itu, waqtafayna biiradi hadhihi al-haqiqah, dan kita cukupkan menerima kebenaran sebagaimana ia datang, labaqiyat mukarramatan mu'azzamatan fin nufusi, niscaya hal itu akan tetap menjadi sesuatu yang mulia dan agung di hati manusia. Bi an naqul, dengan kita berkata, innahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbah wa naqtasiru ala hadhihi al-haqiqati wa natrukul baqiya lahu. Masya Allah. Bi an naqul, dengan mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa naqtasiru ala hadhihi al-haqiqah, lalu kita cukupkan sampai di sana, wa natrukul baqiya lah, dan sisanya kita serahkan kepada beliau sendiri. Udah, kita hanya memahami hakikat itu saja tanpa harus menyelami masalah tersebut, bahkan ada yang berselisih, berdebat. Ya, cukup ambil hakikat itu. Ini yang akan disampaikan oleh beliau. Tentunya di masalah-masalah yang lain yang juga akan dikutip oleh beliau di sini. Di antaranya adalah masalah wa kallamallahu Musa taklima, bahwasanya Allah benar-benar telah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam? Hakikat yang kita yakini di sini bahwasanya na'am, Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi Musa. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa? Ini ada perdebatan di sini. Wa min dzalika aidan ma yajri bainal ulama'i min al-bahth fi haqiqati kalamillah ta'ala wal khilaful kabirud da'iru fi hadzal bab. Termasuk juga dari hal-hal semacam ini adalah perdebatan mereka di antara para ulama tentang hakikat kalam Allah, dan diperselisihkan secara besar yang terjadi dalam masalah ini. Famin qailin, ada yang mengatakan inna kalamahu subhanahu wa ta'ala kalamun nafsi. Ada yang mengatakan bahwasanya kalam Allah adalah kalam nafsi. Kalam nafsi maksudnya sifat Allah. Sifat Allah yang maksud adalah sifat Allah. Maka ada kalam lafzi, ada kalam nafsi. Al-Quran yang kita pegang tiap hari itu kalamullah atau bukan kalamullah? Itu menunjukkan kalamullahin nafsi. Karena Al-Quran itu kalamullah al-lafzi yang menunjukkan pada kalamullahin nafsi. Kalamullahin nafsi itulah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min qailin, ada juga yang mengatakan inna kalamahu subhanahu wa ta'ala biharfin wa saut. Ada
yang mengatakan bahwasanya kalam Allah itu berupa huruf dan suara. Wa ana a'taqid, menurut saya dan yang saya yakini, anna kilat tarafaini yatlubu haqiqat at-tanzihi lillahi subhanahu wa ta'ala wa yub'idu 'anil syirki bi kulli anwa'i. Menurut saya, kata beliau, kedua pihak ini yang berselisih sebenarnya sama-sama menginginkan bentuk penyucian terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkannya dari segala bentuk kesyirikan. Itu yang saya yakini, kata beliau. Wa mas'alatul kalami haqiqatan wa mas'alatul kalami haqiqatun thabitatun la majala li inkariha إذ هو ينافي الكمال الإلهية. هذا من جهة. Masalah kalamullah adalah hakikat yang tetap dan tidak bisa diingkari. Ini hakikatnya. Jadi kita nih sebagai orang Islam harus meyakini bahwasanya Allah itu mutakallim. Allah itu punya sifat namanya kalam, namanya bicara. Kenapa? Idh huwa yunafil kamal la majala li inkariha. Ya, la majala li inkariha, tidak bisa diingkari kalamullah itu. Kenapa? Idh huwa yunafil kamal al-ilahiyyah, hadza min jihah. Karena itu dapat bertentangan dengan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah dikatakan tidak berbicara, berarti bisu dong. Nah gitu. Hadza min jihah, ini dari satu sisi. Wa min jihatin ukhra anna sifatihi subhanahu wa ta'ala al-waridati sifatihi al-waridata fil Qur'ani yajibul imanu biha wa itsbatuha. Di sisi yang lain, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an wajib kita imani dan wajib kita tetapkan. Kenapa? Li'annahu la ya'rifullaha illallahu. Karena tidak ada yang mengenal Allah kecuali Allah itu sendiri. Maka karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat kalam, wa kallamallahu. Allah mengatakan kallamah, berarti Allah punya sifat kalam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sifat kalam, maka kita wajib menetapkan sifat tersebut pada Allah Subhanahu wa taala. Walladhi arahu wa ad'u ilaihi huwa itsbatu hadhil haqiqati dunal ghawsi fi kaifiyatiha wa syakliha. Yang saya pandang benar dan saya serukan adalah menetapkan hakikat ini, bahwasanya Allah punya sifat kalam tanpa menyelami bagaimana kalamullah dan bagaimana bentuknya. Udah. Nufawwid amra dzalika ila Allah subhanahu wa ta'ala. Fanuthbitu lillahi subhanahu wa ta'ala al-kalam. Sehingga kita menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifat kalam. Wa naqulu hadza kalamullah. Kita katakan ini adalah kalamullah. Wa naqul, kita katakan innahu subhanahu wa ta'ala mutakallimun. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu mutakallim, berbicara. Wa nasrifun nazara amma ba'da dhalika min kaunihi kalaman nafsiyan aw ghair nafsiyin biharfin wa sautin aw bila harfin wala sautin. Lalu kita tidak memperdulikan setelah kita menetapkan bahwasanya Allah itu punya sifat kalam, apakah itu kalam nafsi atau bukan, dengan huruf atau suara atau tanpa huruf dan suara. Udah. Wa kullu hadza tanattu'un lam yatakallam fihi alladhi ja'a bit-tauhidi wa huwa al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Semua itu adalah bentuk berlebihan dalam agama yang tidak pernah dibicarakan langsung oleh pembawa tauhid, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falimaz ziyadatu ala ma ja'a bih. Lalu kenapa masih ada pembahasan sesuatu yang tidak pernah beliau sampaikan atau bicarakan? Alaysat hadhihi minal bid'ah. Bukankah ini bid'ah? Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci engkau ya Allah, ini adalah dusta. Huwa sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuna anhu yawma najtami'u bihi 'inda Allah subhanahu wa ta'ala.
beliau sallallahu alaihi wasallam yuhadithuna anhu, akan memberitahu kita yauma najtami'u bihi 'inda Allah subhanahu wa ta'ala, tentang hal itu pada hari kita berkumpul bersamanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu nad'u ila an yakuna hadithuna daiman an hadhihi al-haqiqati wa amthaliha mujarradan 'anil ghawsi fi kayfiyatiha wa suwariha wa ashkaliha. Kami menyerukan agar pembicaraan kita tentang hakikat-hakikat seperti ini selalu bersih dari pembahasan tentang bentuk, rupa, dan cara seperti apa ila akhirih. Ini masalah yang kedua. Kemudian masalah yang ketiga yang akan dikutip oleh beliau adalah masalah inni arakum min khalfi. Masalah bahwasanya Nabi SAW mengatakan, pernah bersabda, sungguhnya aku melihat kalian dari belakangku. Oh, Nabi SAW bukan hanya melihat di depan, tapi juga ke belakang itu bisa melihat. Ya, nah, bagaimana Nabi SAW melihat ke belakang? Nah, ini terjadilah perselisihan bainal ulama. Padahal hakikat yang sebenarnya tidak perlu kita selami hakikat tersebut. Cukup kita yakini bahwasanya Nabi SAW itu bisa melihat ke belakang. Tanpa bagaimana cara Nabi melihat itu, udah kita biarkan hakikat tersebut agung. Wa min dzalika aidan ma yajri bainal ulama'i min al-bahthi fi haqiqati qawlihi sallallahu alaihi wasallam inni arakum min khalfi kama arakum min amami. Termasuk juga dari hal yang sama adalah perdebatan para ulama mengenai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku melihat kalian dari belakangku sebagaimana aku melihat kalian dari depanku. Famin qailin, ada yang mengatakan, innallaha ta'ala yaj'alu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ainaini minal khalf. Ini ada yang mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua mata di belakang. Ini ada satu pendapat yang mengatakan seperti itu. Wa min qailin, ada juga yang mengatakan innallaha subhanahu wa ta'ala yaj'alu li'ainaihi al-amamiyataini quwwatan nafadzatan tarayani biha ma khalfahuma. Ini pendapat yang kedua. Ini agak lebih ringan dari pendapat yang pertama. Apa kata pendapat yang kedua? Ada yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadikan kedua mata yang ada di depan memiliki kekuatan tembus pandang sehingga bisa melihat ke belakang. Ini pendapat yang kedua. Kemudian ada pendapat lagi, wa min qailin innallaha subhanahu wa ta'ala ya'kisu lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma khalfahu hatta takuna suratuhu amamahu baina ainaihi. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memantulkan apa yang ada di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam hingga seolah-olah berada di hadapan beliau di antara kedua matanya, ya kayak kaca spion gitu. Seakan-akan seperti itu. Wa kullu hadza tanaddu'un yukhriju hadhihi al-haqiqata an jamaliha wa raunaqiha wa yud'ifu haibataha wa jalalaha fil qulub. Semua penjelasan semacam ini itu akan justru menghilangkan keindahan dan keelokan makna hadis tersebut serta melemahkan kewibawaan dan keagungannya di dalam hati manusia. Udah kita biarkan hakikat itu ada gitu. Kita pahami hakikatnya bahwasanya Nabi SAW bisa melihat ke belakang. Nah, seperti apa Nabi SAW melihat ke belakang? Udah kita pasrah ke keimanan kita. Ya karena Nabi SAW dikasih keistimewaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kita bisa mandang ke depan, tapi Nabi SAW bisa mandang ke belakang. Ya. Dan itu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada Nabi SAW. Tentunya kalau misalkan kita menyimpang dari permasalahan-permasalahan itu, perdebatan itu, justrunya permasalahan tersebut itu menjadi bahan keimanan kita. Jadi
Kalau iman seseorang itu kuat pada Allah Subhanahu wa taala, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya permasalahan-permasalahan ini itu lebih diyakini oleh hati kita. Masa seperti ini tidak bisa dipercaya kecuali dengan menggambarkan sebab-sebabnya. Kita yakin, hakul yakin bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan Isra wal Mi'raj. Dan itu masalah ru'yah ini lebih mudah daripada Isra wal Mi'raj yang begitu agungnya. Kalau kita iman sepenuhnya di Isra wal Mi'raj, lalu bagaimana kita tidak iman di masalah ru'yah Nabi ke belakang ini? Amma kaunuhu sallallahu alaihi wasallam yara min khalfihi kama yara min amamihi fahiya haqiqatun thabitatun ukhbir biha binafsihi bima sahha anhu fala majala liinkariha. Allah ya Rabbal Alamin. Amma kaunuhu sallallahu alaihi wasallam yara min khalfihi kama yara min amamihi fa hiya haqiqatan tsabitah. Adapun kenyataan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat dari belakang, melihat ke belakang sebagaimana beliau melihat ke depan, maka itu adalah suatu kebenaran yang pasti yang diberitakan langsung olehnya dalam hadis-hadis yang sahih, sehingga tidak ada ruang untuk mengingkarinya. Ini hakikat bahwasanya Nabi bisa melihat ke belakang, ini hakikat, dan kita iman dengan hakikat tersebut tanpa harus membahas seperti apa. Walakinna alladhi nad'u ilaihi wa narahu huwa an nuthbita hadhihi al-haqiqata hakadha mujarradatan kama waradat dun ad-dukhuli fi kayfiyatiha wa syakliha. Namun yang kami serukan dan kami pandang benar adalah menetapkan kenyataan ini sebagaimana adanya, tanpa menyelami bagaimana bentuk dan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang ke belakang, melihat ke belakang. Wa yajibu alaina an na'taqida imkana dzalik, dan kita wajib meyakini bahwasanya hal tersebut mungkin. Nah, ini termasuk buah keimanan. Wa thamaratuhu an nashhada bi khariqin min al-khawariq allati tatmahillu 'indaha al-asbab wa tatalasha. Wa thamaratuhu an nashhada bi khariqin min al-khawariq. Buah dari keimanan ini ketika kita iman meyakini bahwasanya semua itu adalah mungkin bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tidak mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak? Buah dari keimanan ini adalah kita menyaksikan salah satu mukjizat luar biasa yang membuat semua sebab itu menjadi sirna. Sudah tidak butuh lagi sebab kalau Allah sudah berkehendak, demi menampakkan kekuasaan zat yang maha mulia dan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Litadhhar qudratul wahidil qahhar wa manqabatan nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mukhtar. Di antara masalah itu juga masalah Jibril Jibrilu yatamatsalu rajulan. Ini disebutkan hadisnya di Arba'in Nawawiyah bahwasanya ada laki-laki yang berbaju putih datang, wa asnada rukbatahu ila rukbatihi, datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menempelkan lututnya ila akhirih. Jadi itu malaikat Jibril yang berubah wujud menjadi seorang laki-laki. Ini juga termasuk hakikat yang di dalamnya terjadi perdebatan ulama. Wa min dzalika aidan ikhtilaful ulama'i fi kayfiyati tashakkul Jibril alaihi salam idza jaa bil wahyi ala surati rajulin ma'a hauli khalqih. Termasuk juga yang ada perselisihan para ulama tentang bagaimana cara malaikat Jibril menampakkan diri dalam bentuk manusia ketika membawa wahyu, padahal ma'a hauli khalqih, bentuk aslinya itu sangat menakjubkan. Lalu bagaimana bisa berubah menjadi manusia? Famin qailin innallaha yufni az-zaida min khalqih. Ada juga yang mengatakan bahwasanya
Innallaha yufni zaida min khalqih. Allah Subhanahu wa taala meniadakan sebagian bentuk tubuhnya. Jadi yang zaid, yang lebih itu ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min qailin innahu yandummu ba'dahu ila ba'din hatta yasiru saghiran. Ada pula yang berkata bahwa sebagian tubuhnya itu menyatu hingga menjadi kecil. Walladzi arahu anna kulla dzalika abas. Menurut saya, kata beliau, semua itu hanyalah perdebatan yang sia-sia. Wa annal bahtha fihi ta'bun la fa'idata minhu. Dan pembahasan itu hanya menyusahkan saja tanpa ada manfaatnya. Fa nahnu na'taqidu anna Allah Subhanahu wa ta'ala qadirun 'ala dzalik. Maka kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan semua itu. Tanpa kita harus berselisih, berdebat masalah bagaimana. Wa anna hadza waqi'un wa musyahad, dan ini terjadi dan bisa disaksikan. Faqad ra'ahu katsirun minas sahabati 'ala tilka surah. Banyak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk tersebut. Wa nahnu la yahummuna ma'rifatu at-tariqati allati yatimmu biha tamathulul malaki bi surati rajulin. Dan kita tidak peduli tentang bagaimana cara malaikat Jibril itu menampakkan diri sebagaimana manusia. Wa nad'u ikhwanana min tullabil ilmi ila iradi hadhihi al-haqiqati duna at-ta'arrud lima wara'aha min khilafatin litabqa jalilatan 'azimatan fin nufus. Dan kami mengajak saudara-saudara kami, para penuntut ilmu, untuk juga menyampaikan kenyataan ini sebagaimana adanya tanpa membahas perbedaan pendapat yang mengitarinya. Agar apa? Litabqa jalilatan 'azimatan fin nufus, agar ia tetap agung dan mulia dalam jiwa. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.